Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap selalu sehat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tetap menjaga protokol kesehatan untuk melawan COVID. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tidak dalam berkerumunan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lalu, kalian siapkan buku paket tema 1. Lalu, kita akan siap untuk belajar hari ini. Pelajaranku hari ini, Jumat 14 Agustus tahun 2020. Kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di tema yang terakhir, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kalian siap belajar ya? Kita akan masuk ke dalam materi. Perkembangbiakan tumbuhan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tidak kawin atau yang disebut dengan vegetatif, dan yang kedua, secara kawin atau generatif. Nah, dalam vegetatif dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, generatif, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Coba pernah melihat bunga? Nah, bunga terdiri dari kelopak, ada mahkota, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putik alat kelamin betina. Jika salah satu bagian tumbuhan tidak ada, maka disebut bunga tidak sempurna atau tidak lengkap. Bagian yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Apa tadi putik? Ya, putik adalah alat perkembangbiakan pada bunga yang betina. Dan benang sari adalah alat perkembangbiakan pada bunga yang jantan. Selanjutnya, perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan alami dapat dibedakan ada 4. Yang pertama biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, kita nanti akan belajar satu-satu, mulai dari biji, terus tunas, umbi, lalu spora. Perhatikan ya. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Contoh tanaman atau tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan biji. Pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Perhatikan gambar. Di situ ada gambar biji. Perhatikan. Yang melindungi biji ada selimut biji. Calon tumbuhan baru disebut dengan embrio. Dan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru bisa disebut kotiledon. Lalu yang kedua, perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Perhatikan pada gambar. Tumbuhan apa saja ya yang perkembangbiakannya dengan tunas? Di situ ada pohon pisang. Nah, pada pohon pisang, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Coba kalau kalian yang di sekitar rumahnya ada pohon pisang, coba kalian nanti lihat ya. Lalu pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Lalu yang ketiga adalah daun cocor bebek. Ada juga tunas yang tumbuh di dekat daunnya. Contoh tanaman cocor bebek seperti itu. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi cara perkembangbiakannya ada 3. Yang pertama ada umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang ada kentang,
dan umbi jalar. Yang kedua, perkembangbiakan umbi lapis, ada bawang dan bunga bakung. Perkembangbiakan dengan umbi akar, contohnya ada wortel dan singkong. Nah, dari perkembangbiakan umbi tadi kan ada 3. Yang pertama ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, kira-kira apa toh persamaan dan perbedaan dari ketiga umbi tersebut? Coba kalian baca atau lihat pada tabel. Ada persamaan ketiga umbi itu. Yang pertama, kalau persamaannya terdapat di dalam tanah, tempat menyimpan cadangan makanan, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Lalu perbedaannya, perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Kalau umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Tumbuh tunas pada bagian umbi batang, memiliki akar tunggang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Tumbuh tunas pada bagian umbi akar, memiliki akar serabut. Yang ketiga, umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk, tumbuh tunas pada bagian pangkal daun, dan memiliki akar serabut. Lalu hari ini ada kuis, coba lihat di buku tema 1 halaman 168. Nah, di situ ada bawang merah. Supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian tanya sama mama. Nah, coba kalian ambil bawang merah. Ya, lalu kalian iris seperti gambar di samping itu. Nah, menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Bisa tanyakan orang tuamu untuk menjawabnya. Ya, silahkan ambil dulu lalu diiris. Oh, ini toh. Sehingga bawang merah bisa disebut perkembangbiakan melalui umbi lapis. 4. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Banyaknya bintik-bintik hitam pada daun disebut kumpulan spora. Spora terletak di bagian belakang daun. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Lihat pada gambar, itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, adalah paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini adalah tumbuhan yang tidak berbunga ya anak-anak. Jadi tumbuhan paku-pakuan itu tumbuhan yang tidak berbunga, juga tidak memiliki biji. Tumbuhan ini tumbuh sendiri karena spora yang halus itu akan diterbangkan oleh angin. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan yaitu dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita hanya akan belajar mencangkok saja. Untuk stek dan menempel nanti di materi berikutnya. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah dan murah untuk mengembangbiakkan tanaman. Apa toh kelebihan dan kekurangan mencangkok? Lihat pada tabel. Kelebihan, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, mutu tanaman lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangannya, tanaman lebih mudah roboh, dan akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencangkok tanaman? Nah, siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada pisau, serabut kelapa atau plastik, tali, tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, pilih dahan. Bebas ya, mau dahan apa nanti yang akan kalian cangkok. Dengan ukuran sedang, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Langkah yang kedua, tutup luka pada bagian dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Langkah yang ketiga, kemudian bungkus tanah dengan serabut kelapa atau plastik, lalu ikat dengan tali. Nah, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-12 bulan.
Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, anak-anak, sekarang kalian belajar mencangkok di rumah bersama orang tuamu. Bebas nanti pohon yang ada di sekitarmu saja. Ikuti langkah-langkah yang tadi, lihat slide sebelumnya, bagaimana cara mencangkok. Lalu, setiap langkah-langkah nanti kalian foto. Nah, minta tolong mama papa untuk memfoto, lalu dikirim melalui GC. Nah, karena tadi langkah-langkahnya ada 3, tentu fotonya ada 3, nanti digabung foto langkah pertama, foto langkah kedua, dan foto langkah ketiga. Nanti ada form di GC yang harus kalian kirim di situ. Paham ya? Nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Ada bunga tulip, itu dikenal dengan bunga negara Belanda. Bunga mawar dikenal dengan bunga negara Inggris. Nah, kalau bunga nasional di Indonesia itu ada 3. Sebutan bunga di Indonesia adalah puspa. Ada 3 itu apa saja ya? Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi dengan sebutan puspa langka. Yang kedua ada bunga anggrek bulan atau disebut dengan puspa pesona. Yang ketiga bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Nanti silahkan kalian ulangi lagi, baca slide materi ini. Nah, pelajari, nanti ada soal di GC, ada 10 soal. Silahkan kerjakan dengan baik, dan selamat belajar, tetap semangat. Yang pasti selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.